sini saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana membuat kerangka dari tugas akhir. Langkah pertama, pergi pada menu layout, lalu klik size, pilih yang ukuran A4. Selanjutnya, klik margin, custom margin. Pada top kita akan membuat ukuran 3, bottom 3, right 3, dan left 4. Selanjutnya, klik OK. Selanjutnya, pergi pada menu Home, lalu ubah pengaturan font menjadi Times New Roman dengan ukuran 14, menggunakan bold dan rata tengah. Kemudian, ketik judul yang akan digunakan untuk tugas akhir. Kemudian, beri jarak sebanyak 2 kali Enter, lalu ubah pengaturan font menjadi ukuran 16, tulis tugas akhir. Kemudian, beri jarak lagi sebanyak 2 Enter, lalu kita akan menambahkan logo, yaitu dengan klik Insert, pilih pada Picture, kemudian pilih yang Device, lalu kita tambahkan logo yang akan digunakan. Pada pengaturan logo, kita akan membuat ukuran menjadi 4 cm. Kemudian, beri jarak sebanyak 2 kali Enter. Lalu, ubah ukuran font menjadi 12. Kemudian, beri identitas dari penulis, seperti nama lengkap penulis, dan nomor induk mahasiswa atau NIM. Lalu beri jarak lagi sebanyak 2 kali Enter dan tambahkan program studi, jurusan, dan universitas serta bulan dan tahun pengerjaan tugas akhir. Lalu pergi pada menu layout, pilih Bricks dan pilih Next Page. Masuk pada Insert, pilih Page Number, pilih Format Page Number, kemudian ubah format menjadi Romawi kecil dan Start at kita ganti menjadi 1. Kembali pada Page of Number, kita klik Bottom of Page, kemudian pilih Plan Number 2. Setelah nomor halaman muncul, kita akan menghapus nomor halaman pada halaman pertama dengan blok nomor halaman pertama, lalu hapus. Kemudian kita akan mematikan link to previous. Lalu pergi pada page number, pilih bottom of page, pilih yang number 2. Langkah selanjutnya kita akan mengatur heading dengan memilih pada Define New Multi-Level List. Klik More, lalu pada heading kita atur sebagai heading 1, level 1. Pada formatting for number kita akan mengganti dengan bab menggunakan huruf kapital dan mengatur menjadi Romawi besar. Pada level 2 kita akan mengatur pada heading 2, level 2. Dan menghapus, kemudian pilih include level pada level 1, kemudian tambah titik, kemudian ganti menjadi angka 1, kemudian tambah titik lagi dan aktifkan pada legal styling number. Level 3 ubah pada heading 3, level 3, lalu hapus, kemudian klik level 2, ubah menjadi angka, lalu klik legal style numbering dan klik OK. Selanjutnya kita masuk pada bab 1, kita pilih yang modify. Untuk namanya kita ganti menjadi judul bab. Lalu untuk pengaturan font kita ubah menjadi Times New Roman, ukuran 14, bold, dan warnanya kita ganti menjadi automatic. Kemudian klik rata tengah, selanjutnya klik format, pilih paragraf, lalu spesial kita ganti menjadi none, pada before kita ganti menjadi 0, dan pada after kita ubah menjadi 12. Line spacingnya kita ubah menjadi double, lalu klik OK.
Selanjutnya pada heading 2, klik modify, kemudian namanya kita ubah menjadi subbab, lalu fontnya kita ubah menjadi Times New Roman ukuran 12, bold, dan warna kita ganti menjadi automatic. Kemudian pilih format, pilih paragraf, dan leftnya kita ubah menjadi 0, spesialnya kita ubah menjadi non, lalu untuk before-nya kita ubah menjadi 0, dan untuk after-nya kita ubah menjadi 6, line spacing menjadi double, klik OK 2 kali. Selanjutnya kita pilih heading 3, pilih yang modify. Untuk namanya kita ganti menjadi anak subbab. Kemudian fontnya masih tetap Times New Roman, ukurannya 12. Lalu bold, untuk warna kita buat menjadi automatic. Kemudian pilih format, paragraf. Untuk spesialnya kita ganti menjadi non sama seperti yang ada pada contoh. Lalu kita pilih title. Kita pilih yang modify, untuk namanya kita ubah menjadi isi subbab. Untuk fontnya Times New Roman ukuran 12. Terus kita klik format, paragraf. Leftnya kita buat menjadi 1,3. Spesialnya kita buat menjadi first line. Untuk by-nya kita ubah menjadi 1,2. Afternya kita ubah menjadi 6. Line spacing menjadi double, lalu klik OK. Selanjutnya kita pilih yang subtitle, pilih yang modify, kemudian untuk namanya kita ubah menjadi isi anak subbab. Untuk fontnya masih sama Times New Roman ukuran 12. Untuk di sini kita ubah menjadi justify, lalu klik format, pilih paragraf. Di sini leftnya kita ganti menjadi 2,5. Terus spesialnya kita ganti menjadi first line, by-nya kita ubah menjadi 1,2. Kemudian pada afternya kita ubah menjadi 6. Line spacingnya tetap double. Selanjutnya kita akan membuat halaman judul. Kita bisa copy paste dari halaman pertama. Lalu untuk judulnya kita hapus. Kita masuk pada menu home, terus kita ambil yang heading 1 ya atau bab. Untuk judulnya kita ubah menjadi halaman judul. Kemudian kita bisa menonaktifkan numberingnya. Kemudian kita akan membuat halaman pengesahan sampai dengan daftar isi dengan cara yang sama, yaitu menggunakan heading 1 dan kemudian dinonaktifkan numberingnya. Kita pergi pada layout, pilih bricks dan pilih next page untuk memotong halaman sebelumnya. Kemudian nonaktifkan link to previous dan hapus nomor pada halaman. Kemudian pilih page number, pilih yang format page number. Untuk number formatnya kita ubah menjadi angka 1, 2, 3. Untuk start out-nya kita tetap menggunakan 1, lalu klik OK. Kemudian kembali pada page number, pilih yang bottom page, pilih yang number 2. Lalu kita masuk pada bab pertama, yaitu menggunakan heading 1. Kemudian kita menggunakan enter plus shift untuk membuat pendahuluan. Kemudian bisa dirapikan. Lalu tekan enter. Kemudian kita memakai heading 2 untuk menuliskan latar belakang. Kemudian klik enter, kita menggunakan title atau isi subbab untuk menuliskan isi dari latar belakang. Lalu selanjutnya kita pilih yang heading 2, kita akan menuliskan tentang rumusan masalah. Kemudian kita pilih yang
title atau isi subbab yang berisi tentang isi dari rumusan masalah. Kemudian kita kembali kepada heading 2. Kita akan menuliskan mengenai tujuan penelitian. Lalu tekan enter dan kita memilih pada title atau isi subbab untuk menuliskan isi dari tujuan penelitian. Kemudian tekan enter, kita akan menggunakan heading 2 sama seperti tadi untuk menuliskan manfaat dari penelitian. Kemudian tekan enter lagi dan kita memilih menggunakan title atau isi subbab untuk menuliskan isi dari manfaat penelitian. Selanjutnya kita akan beralih pada halaman berikutnya. Untuk mengerjakan bab 2, kita tetap menggunakan heading 1, lalu kita tekan shift plus enter untuk menuliskan tinjauan pustaka. Kemudian kita bisa atur untuk menyesuaikan layoutnya agar tetap ada rata tengah. Kemudian kita klik enter, lalu kita masuk pada heading 2 yang mana ini sudah langsung otomatis menjadi 2.1. Kemudian kita menuliskan mengenai kajian teoritis. Kemudian kita klik enter, lalu kita menggunakan title atau isi subbab untuk menuliskan isi atau penjelasan dari kajian teoritis. Kemudian kita tekan enter, lalu kita akan menggunakan heading 3 atau anak subbab yang mana biasanya berisi mengenai teori-teori. Lalu klik enter lagi, kita akan menggunakan subtitle atau isi dari anak subbab yang berisi mengenai penjelasan tentang teori-teori yang digunakan. Lalu ulangi langkah yang sama untuk membuat konsep dari teori yang digunakan. Di sini kita tetap menggunakan heading 3, lalu kita menggunakan subtitle atau isi anak subbab. Selanjutnya, kita menggunakan langkah yang sama dengan kajian teoritis, yaitu menggunakan heading 2, lalu di sini berisi mengenai kajian empiris. Dan kita tetap menggunakan title atau isi subbab untuk menjelaskan isi dari kajian-kajian empiris. Setelah semuanya selesai, langkah terakhir kita akan mengisi daftar isi. Pada halaman daftar isi, kita masuk pada reference, lalu pilih table of content. Kita menggunakan pilihan pertama yaitu konten. Lalu hapus konten atau kita bisa sesuaikan. Saat menggunakan table of content, di sini daftar isi akan otomatis muncul. Dan inilah langkah-langkah yang bisa kita gunakan atau yang bisa teman-teman gunakan dalam mengerjakan tugas akhir atau TA-nya.
Dan semoga langkah-langkah ini bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas akhir sampai dengan selesai.